Shalom. Sungguh berbahagia kita bisa berkumpul bersama, beribadah sebagai satu keluarga rohani di tempat ini. Sebelum duduk boleh kasih hai ke kiri kanannya, senang berjumpa dengan kamu kembali lagi di hari Minggu ini. Kamu ganteng banget deh, kamu cantik banget deh. Oke baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim Present Worship, terima kasih juga untuk tim yang lain di belakang layar, untuk tim media, usher, parking, semuanya yang melayani pada hari ini. Thank you. Oke, baik. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyapa untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, atau mungkin yang sudah hadir baru beberapa 2-3 kali ini. Saya mengucapkan selamat datang, Anda bukan orang asing melainkan kawan sewarga dalam kerajaan Allah. Dan bagi Bapak Ibu juga yang masih setia hadir mengikuti ibadah ini setiap minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Thank you, mari kita bersama-sama bertumbuh dalam satu keluarga rohani. Minggu lalu, Pak Gembala sudah membawakan satu tema, yaitu adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Boleh slide-nya? Bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi aku pengen kasih gambaran dikit, review kembali apa yang sih maksud dari Pak Gembala sampaikan ini, bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Pak Gembala di situ ada bilang ada 3 tahap. Jadi kalau misalnya kita bertumbuh berarti ada asal muasalnya, ada asal mulanya. Jadi ketika Bapak Ibu baru pertama kali menjadi seorang Kristen, percaya kepada Yesus, disitulah kita dimana kita dibenarkan. Kita yang dulunya jatuh dalam dosa, mungkin juga tidak bertuhan, tapi ketika kita merasakan kasih Yesus, mengalami Yesus, kita dibenarkan oleh iman. Itu yang pertama, tahap pertama. Nah yang kedua, ketika kita dibenarkan oleh iman, kita percaya Yesus, ya kita harus bertumbuh. Dan proses pertumbuhan itu dinamakan dikuduskan. Ini istilah teologi yang dipakai oleh Bapak Gembala. Kita dikuduskan, berarti apa? Keseharian kita, ketika kita bangun pagi, kita beraktivitas, ketika kita kerja, sekolah, berkeluarga, kita dalam proses pengkudusan diri. Pengkudusan diri apa? Kalau misalnya menurut Pak Gembala adalah kita mengerjakan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Kita berbuat benar bukan karena kita ingin dikuduskan, tapi karena kita dalam proses pengkudusan, makanya kita berbuat benar. Itulah prosesnya kedua. Yang ketiga adalah dimuliakan. Dimuliakan ini berarti artinya apa? Udah selesai. Ketika kita dipanggil Tuhan, atau enggak Tuhan datang lagi ke dunia ini, itulah kita dimuliakan. Proses pengkudusan sudah selesai. Nah, apa yang akan aku bahas hari ini, itu lebih berfokus kepada proses kehidupan, yaitu dikuduskan. Oke, sebelum mulai, dengan judul melampaui rutinitas. Oke. Sebelum kita mulai, aku pengen, ada istilah, nggak kenal maka nggak sayang. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin sering lihat muka saya, sering lihat jalan-jalan di sini atau sering dipanggil sama Gembala. Jadi perkenalkan, nama aku Yusak Kris Hidayat. Jadi aku saat ini memimpin ibadah jam 3 atau ibadah youth remaja yang jam 3. Jadi aku di sini juga mendorong Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja untuk usia 12-18 tahun untuk mendukung, mendorong untuk anak-anaknya ikut ibadah remaja. Kenapa? Karena kita percaya bahwa setiap anak pertumbuhan memerlukan makanan yang berbeda tentunya. Nggak mungkin anak yang baru lahir kita langsung kasih babi guling kan, nggak mungkin. Pasti anak baru lahir kita kasih susu, kasih bubur. Oleh karena itulah di gereja kita ini kita menyediakan sarana, wadah untuk setiap anak bertumbuh sesuai dengan usianya. Untuk anak-anak ada sekolah minggu. Nah ketika sekolah minggu ada ibadah youth, remaja. Jadi aku mendorong setiap Bapak Ibu sekalian untuk mendukung supaya anaknya bisa ikut ibadah remaja. Aku anak keempat dari Pak Gembala, punya istri di situ, kita boleh berdiri. Mungkin ada yang belum kenal kan, istri, udah punya 2 anak. Ada yang belum kenal, tapi ada juga yang udah kenal dari aku sejak masih kecil gitu.
sejak belum dahir malah. Oke, lanjut, melampaui rutinitas. Apa sih rutinitas? Ya kan? Rutinitas berarti hal yang kita lakukan berkali-kali, secara rutin. Apa hal yang kita lakukan rutinitas? Bangun pagi, tidur, makan, mandi, kerja, kalau anak sekolah, rutinitas. Nah, dalam melakukan hal rutinitas ini, ternyata Tuhan ingin kita melampaui rutinitas itu. Aku pengen buka dengan satu topik atau satu quote seperti ini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar atau melihat kata ini? Destined for greatness, atau ditakdirkan untuk suatu hal yang besar. Apa yang dipikirkan? Ini kata-kata atau quote yang sering kita dengar kalau misalnya kita ikut kuliah atau seminar motivasi. Betul? Betul atau betul? Betul kan? Nah, bahkan tidak jarang kita juga dengar kata ini ditakdirkan untuk suatu hal yang besar di gereja. Iya kan? Kenapa? Karena memang kita ditakdirkan untuk hal yang besar. Tapi, kalau kita mendengar hal ini, mungkin ketika dimotivasi, ketika kita dengar ini, terus dengan motivasi, kata-kata motivasi, kita terbakar, kita termotivasi. Ketika pulang dari acara itu, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin jalankan, kita lakukan dengan semangat. Iya kan? Tapi balik lagi, ketika selesai, ketemu rutinitas, hal yang kita lakukan sehari-hari. Apakah kita masih bisa tetap semangat? Menjadi hal yang dipikirkan. Kedua, mungkin ketika melihat ini, hal yang ditakdirkan untuk hal yang besar, ada yang berpikir seperti ini juga. Nggak apa-apa lah, nggak usah. Hidup aku udah cukup. Aku nggak usah hal yang besar. Kalau misalnya tadi, kalau saya percaya, kalau misalnya Pak Soekardi ada khotbah beberapa bulan yang lalu, ada bicara tentang mind map ya, tentang kehidupan beliau berbicara bahwa dia mempunyai mimpi untuk menjadi di IKN, apa itu di IKN? Gubernur ya, atau petugas di IKN. Hal yang besar kan? Nah, tapi bagi sebagian kita ada juga yang tidak berpikir seperti itu. Yang penting cukuplah untuk kehidupan aku sehari-hari. Iya kan? Nah, ada satu sosok, Bapak Ibu kenal siapa ini? Steve Jobs. Kalau nggak kenal Bapak ini yang menciptakan ini, yang membuat uang Bapak Ibu habis semuanya. Untuk anak-anak yang selalu minta iPhone, nah orang ini Steve Jobs yang menciptakan Apple. Nah ketika dia meninggal, di usia yang 52 tahun, Barack Obama, yaitu adalah Presiden Amerika Serikat, berkata seperti ini, Michelle and I are saddened to learn of the passing of Steve Jobs. Steve was among the greatest of American innovator, brave enough to think differently, bold enough to believe he could change the world, and talented enough to do it. Artinya apa? Aku nggak akan bilang artinya semuanya, tapi yang digarisbawahi. Jadi ketika orang meninggal, Steve Jobs meninggal, seorang Presiden Amerika Serikat yang terkenal berkata bahwa Steve Jobs adalah inovator yang terhebat sepanjang masa. Dia adalah orang yang berani untuk berpikir berbeda. Dia percaya bahwa dia dapat mengubah dunia. Pertanyaannya, bisakah kita percaya untuk mengubah dunia? Kalau aku, belum tentu. Apakah kita sudah mengubah dunia? Padahal, kita semua itu punya amanat agung. Make disciples of all nations. Jadikanlah semua murid bangsa-bangsa. Lah kita yang menjadi orang Kristen, yang pergi ke gereja setiap hari Minggu, melakukan rutinitas kita, apakah kita sudah melakukan hal ini? Berpikir berbeda, percaya bahwa kita dapat mengubah bangsa-bangsa, memuridkan bangsa-bangsa. Atau kita menjalankan rutinitas kita sehari-hari.
Bahkan Yesus sendiri berkata di Yohanes 14 ayat 12, berkata seperti ini, "Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Yesus bilang, bagi siapa yang percaya dengan dia? Siapa sini percaya Yesus? Aku percaya kita semua percaya Yesus. Berarti kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan Yesus sendiri berkata, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus percaya, ketika kita percaya dia, kita melakukan pekerjaan dia, bahkan Yesus juga bilang, melakukan yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Ini Yesus ngomong ketika dia sebelum ingin dipanggil lagi kepada Bapa. Jadi dia memberikan suatu pesan kepada kita semua, bahwa kita sebenarnya mempunyai kapasitas untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi, jadi istilahnya bagi kita yang percaya kepadanya, Yesus memberikan visi, misi, yang melampaui hal yang biasa kita lakukan. Hal-hal yang hal-hal yang biasanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, rutinitas yang kita lakukan berkali-kali. Kita sebagai orang Kristen mempunyai amanat agung. Tapi pada kenyataannya, faktanya, ada hambatan yang menjalankan kita visi Tuhan. Banyak dari kita hidup dengan normal life atau kehidupan yang biasa-biasa aja atau kehidupan yang rutinitas aja. Bangun sekolah, bangun, kerja, balik lagi, bangun, kerja. Kalau yang punya anak antara anak sekolah, yang punya anak mendidik anak. Kalau ibu-ibu masak, bapak-bapak kerja. Balik lagi rumah, tidur. Sekarang nggak lupa untuk drakor atau untuk Netflix, atau mungkin ke bioskop dan lain segala macam. Hal yang kita lakukan berkali-kali. Kenapa? Karena merasa sudah cukup baik. Yaudah, yang penting cukup lah. Cukup untuk makan, cukup untuk, kalau anak-anak muda sekarang cukup untuk beli iPhone, meskipun dicicil. Kan banyak lagi banyak hal seperti itu sekarang. Atau yang kedua, ya sudah. Kita percaya bahwa karena untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan, terkesan tuh nggak memungkinkan. Butuh waktu yang dikorbankan. Butuh rutinitas yang perlu dikorbankan. Perlu hati yang lebih lagi. Lalu gimana? Ada satu kisah di Alkitab, itu adalah kisah Elia dan Elisa. Sini ada yang kenal, pasti kenal ya, Nabi Elisa dan Elia dan Nabi Elisa di Perjanjian Lama. Jadi ini kisah di mana ketika waktu itu Nabi Elia membunuh Nabi Baal. Aku nggak usah jelaskan, pasti Bapak Ibu lebih zaman sekarang pasti dengan informasi yang sekarang pasti lebih bisa. Nabi Elia yang waktu itu Tuhan sedang menghukum bangsa Israel. Tidak menurunkan hujan selama beberapa tahun. Iya kan? Untuk supaya Tuhan memberikan dia menunjukkan kekuatannya Tuhan, dia menunjukkan Nabi Elia supaya menurunkan hujan dengan membunuh semua nabi-nabi Baal. Kisahnya seperti itulah. Tapi ternyata, itu yang sering kita bahas, bahwa Tuhan memakai Nabi Elia untuk membunuh Nabi Baal. Berapa ratus orang nabi-nabi itu meninggal. Tapi yang kita nggak tahu adalah, ternyata ketika dia membunuh Nabi Baal, yang which is berarti dia dipakai Tuhan untuk membunuh nabi-nabi palsu, ya kan? Tapi ternyata, ketika dia membunuh Nabi Baal, ayo kita baca, ini, di 1 Raja 9:1-3, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu,
jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi ketika Nabi Elia membunuh Nabi Baal, mengerjakan visi Tuhan dalam hidup dia, ada sebuah akibatnya ternyata. Dia mau dibunuh balik. Ada kehidupan yang harus dia korbankan ternyata. Dia menjadi seorang buronan di kerajaan itu. Orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, setelah dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia diburu. Mau dibunuh jadi buronan. Tapi ketika dia melarikan diri, aku nggak terlalu banyak detailnya, tapi ketika dia melarikan diri, dia lari ke Gunung Herop, dia berdoa dengan Tuhan, berseru dengan Tuhan. Tuhan mengatakan seperti ini, kita ngomong dia adalah berarti stres, sedang dikejar, diburu. Tuhan ngomong kepada Elia, mengatakan seperti ini, di tengah dia lagi stres, lagi ada masalah, diburu, jadi buronan. Dia berkata ini, juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abab Mehuda, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi terkadang ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita stres, kita penuh dengan tekanan, kita bermasalah, ternyata ada visi yang Tuhan kasih kepada kita adalah yang ini. Kalau misalnya kita lanjut lagi, tadi kan dibilang, Elisa bin Safat, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Berarti apa? Visi Tuhan bagi Elia ketika dia di tengah dia mengalami kesalahan, mengalami permasalahan, bagi Elia justru sedang stres karena ada ancaman pembunuhan, Tuhan memberikan visi untuk dia mempersiapkan generasi penerus. Ada hal yang harus dikerjakan lagi supaya dia tidak mengalami ancaman itu, hilang. Dia tidak fokus kepada permasalahan dia, tapi fokus kepada apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan, ketika kita terlalu fokus kepada masalah itu, kita rasakan terus-menerus, kita rasakan. Sakitnya di dalam. Tapi ketika Tuhan melihat hal ini, enggak. Tuhan bilang ketika kita sakit, justru kita harus berbuah, mempersiapkan generasi penerus. Atau dengan kata lain, dengan kehidupan sekarang adalah kita melayani dia, melayani teman-teman kita yang memerlukan juga. Sedangkan Elisa, ini pertemuan. Jadi ketika dia dipanggil Tuhan, dikasih visi ini, Elia bertemu dengan Elisa. Waktu itu Elisa sedang seorang peternak, bukan siapa-siapa. Seorang pembajak sawah juga. Di situ dikatakan dia mempunyai 12 pasang lembu atau sapi. 12 pasang 24. Aku cek di Google. Satu sapi sekarang berapa? Belasan sampai puluhan juta sekarang. Berarti kalau dikalikan dengan uang sekarang apa? Ratusan juta dia punya. Seorang pengusaha, peternak, yang mungkin menjalankan rutinitas sehari-harinya sebagai seorang peternak atau petani. Elisa sebelum menjadi petani kayak gini nih, sedang membajak sawah. Kita bayangkan rutinitas Elisa sebagai seorang pembajak sawah. Senin Selasa Rabu bangun pagi, yang diliatin sapi lagi, balik-balik penuh dengan keringat, bau sapi, kotoran tiap hari. Masih enak kalau misalnya setelah pulang beternak, malam-malam nonton Netflix. Tapi di zaman itu nggak ada. Pasti kita percaya juga kalau orang peternak ini tinggal di daerah itu juga kan? Pas buka jendela, sapi lagi. Dipenuhi dengan rutinitas sehari-hari yang memang berhubungan dengan pekerjaan dia, kehidupan dia. Sapi. Di tengah dia sedang, kalau misalnya kita lihat tadi, di tengah dia sedang mengembalai, atau bukan mengembalai, beternak, atau membajak sawah, dia ini sedang dipenuhi dengan kehidupan yang cukup. Nggak perlu sebenarnya dia melakukan hal yang lebih lagi. Cukup. 12 pasangan lembu untuk membajak sawah. Kalau zaman sekarang kan kita perlu duit, tinggal jual aja duitnya. Kalau nggak perlu duit, ya tinggal makan aja sapi. Nggak perlu melakukan hal yang lebih, cukup. Tapi di momen itu,
Elia datang memberikan visi Tuhan kepada Elisa. Terkadang kehidupan rutinitas dapat mengaburkan atau menghalangi visi Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan kita visi, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang Kristen sudah bertahun-tahun. Panggilan Tuhan terhadap kehidupan Bapak Ibu mungkin ada, pasti ada, bagaimana pengalaman kasih mulia itu ada. Dan apa yang harus dilakukan. Tapi justru ketika kita melakukan hal rutinitas, ketemu dengan realita kehidupan, ujung-ujungnya ya udah cukup lah. Yang penting cukup untuk kehidupan aku. Sama seperti Elisa. Tapi Tuhan mengirimkan Elia. Di sini aku nggak bilang bahwa kehidupan rutinitas itu nggak baik. Karena terkadang untuk membuat good habit, kebiasaan yang baik, diperlukan juga good rutinitas yang baik. Seperti contoh untuk kita supaya kita menurunkan berat badan. Tentu kita harus membuat kebiasaan makan sebelum jam 6 malam. Jadi baik juga sebenarnya rutinitas yang baik. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika Tuhan panggil kita untuk keluar dari rutinitas tersebut dan kita nggak mau. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah kegiatan 2 minggu lalu di KKR. Yang melayani di sini, di KKR itu, adalah mereka yang mempunyai rutinitas kehidupan. Mereka yang bekerja, yang kalau pergi meninggal pekerjaan harus minta izin. Iya kan? Tapi karena tahu bahwa ada pekerjaan Tuhan yang harus mereka lakukan, mereka minta izin. Bukan orang-orang yang full kerja di situ. Para pelayan yang ikut di balai sepuak. Atau enggak, bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini juga meninggalkan rutinitas. Kalau bagi Bapak Ibu yang memang rutinitas tiap hari minggunya, yaitu berkumpul dengan keluarga, tiap hari minggu contoh punya kebiasaan berkumpul dengan keluarga, bukan ke gereja. Berkumpul dengan keluarga, istirahat di rumah, karena Senin sampai Sabtu bekerja, ya kan? Nah ketika Bapak Ibu hadir untuk beribadah, Bapak Ibu juga sedang melakukan pekerjaan Tuhan, visi Tuhan, yaitu untuk tiap hari Minggu beribadah. Tapi ketika itu menjadi rutinitas, ketika hari Minggu menjadi rutinitas, berarti harus ada yang kita lampaui. Ya kan? Ada yang harus kita lampaui ketika kegiatan itu menjadi suatu rutinitas. Visi Tuhan bagi Elisa di saat dia lagi menjalankan rutinitas, Tuhan memberikan visi untuk menjadi penerus Elia. Mungkin menjadi penerus Elia waktu itu kan berarti seorang nabi. Mungkin untuk kita sekarang, ya mungkin dengan mengikuti pelayan misi. Ketika Bapak Ibu memang dipanggil, memang Tuhan menaruhkan hati untuk Bapak itu pergi. Atau juga mungkin dengan kalau memang kegiatan Bapak Ibu adalah bekerja, mungkin ketika ada teman atau saudara sakit, kunjungi mereka, berdoa dengan mereka. Kan meninggalkan rutinitas juga ya. Kalau biasanya contoh setiap malam kita berkumpul dengan anak-anak, rutinitas. Tapi memang di minggu itu ada teman, atau anak teman sakit, minta didoakan, pergi meninggalkan rutinitas untuk melayani orang. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, ada tuh rutinitas yang harus kita tinggalkan. Kalau misalnya kita ada rapat, ada pertemuan untuk equipping. Kalau kayak Mas Roy balik pulang ke rumah dari Jakarta, rutinitas Jakarta ditinggalkan untuk balik ke Pontianak, untuk bertemu dengan keluarga. Bahkan langsung dikasih khotbah nanti sore. Meninggalkan rutinitas, karena ada panggilan Tuhan yang harus dia kerjakan. Berani untuk meninggalkan rutinitas.
Atau enggak mungkin, paling simpel, kalau Bapak Ibu kan kalau misalnya ini kan menjadi penerus Elia. Mungkin nggak harus dengan menjadi seorang mencari penerus atau mungkin apa. Tapi bisa juga dengan mungkin ada rutinitas pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan setiap malam mungkin. Tapi Bapak tinggalkan itu 1-2 hari, 1-2 jam untuk membangun, untuk bertemu, untuk mungkin main dengan anak, menceritakan Tuhan, berdoa dengan mereka. Hal-hal yang simpel, nggak perlu terlalu besar. Kadang-kadang orang pikir ketika menjadi visi Tuhan tuh harus kita ke Zimbabwe menjadi misionaris, atau enggak ke Israel gitu, enggak gitu juga. Dengan hal simpel tapi tujuannya satu, untuk menjalankan visi Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dari pertama tadi aku udah bilang adalah amanat agung, memuridkan semua bangsa-bangsa, dimulai daripada unit terkecil, keluarga. Biar dari keluarga ini kita muridkan menjadi besar. How about us? Ada di posisi mana kita? Elia atau Elisa? Elia adalah orang yang menjalankan pekerjaan Tuhan, tapi ternyata kena masalah, stres. Yaudah, mending aku pergi aja lah. Pengen menyendiri dulu. It's okay. Itu yang dilakukan oleh Elia. Dia pergi ke Gunung Horeb, di gua-gua. Kalau baca tadi, 1 Raja-Raja. Ke gua, berdoa dengan Tuhan. Tapi ternyata perintah Tuhan atas Elia adalah, enggak, kamu bahkan harus mengurapi raja dan harus mencari penerus kamu. Tidak diam di posisi kamu sekarang. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ataupun yang sudah menjalankan perintah Tuhan, tapi karena kehidupan rutinitas atau mungkin karena ada realita kehidupan yang harus dijalankan, Tuhan bilang, fokuslah kepada masa depan, fokuslah kepada garis penerus, fokuslah kepada visi yang telah Tuhan berikan kepadamu. Atau Elisa, yang mungkin belum pernah mengenal, belum pernah melakukan apa itu pekerjaan Tuhan. Ayo, kita keluar dari rutinitas kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk menjalankan apa yang menjadi amanat agung Tuhan. Satu panggilan, one call from God change everything. Satu panggilan dengan Tuhan mengubah segalanya. Elisa, yang dulunya hanya pembajak sawah, betul, pembajak sawah, betul. Ketika mendengar panggilan dari Tuhan melalui Elia, menjadi penerusnya Tuhan, menjadi penerusnya Elia, dia dimuliakan. Pekerjaan-pekerjaan bahkan lebih besar dari pekerjaannya Elia. Bahkan, yang paling sering kita dengar adalah melipat gandakan minyak dari seorang janda. Itu pasti kisah-kisah yang Bapak Ibu sering dengar. Seperti Tuhan memanggil Elisa, Ia akan menginterupsi kehidupan keseharian kita, melampaui rutinitas kita, untuk melakukan pekerjaannya Dia. Tergantung sekarang keputusan kita semua. Mau mendengar panggilan Tuhan itu atau tidak. Aku di sini bukan bilang bahwa kita harus menjadi orang hebat, orang yang kuat, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Enggak seperti itu. Maksud dari firman ini adalah supaya kita peka terhadap panggilan Tuhan, terhadap visi Tuhan dalam hidup kita, peka terhadap apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika kita peka dan kita mendengar apa yang menjadi visi Tuhan, kita keluar dari rutinitas kita. Nggak usah besar-besar, sekecil apapun itu. Keluar dari kehidupan yang normal, yang biasa-biasa. Memberitakan kabar baik, mendoakan teman-teman, mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang membutuhkan Tuhan, dan memuridkan banyak orang. Keluar dari rutinitas.
lampauilah rutinitas itu. Ada satu orang, namanya Joshua Bell, ada yang tahu? Joshua Bell, ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, dia ini adalah seorang violinis. Violinis berarti violin, pemain biola yang cukup terkenal, yang bahkan dikenal sebagai seorang jenius. Bahkan di usia 4 tahun, dia bisa tuh main nada, melodi dari karet yang kalau dari ceritanya karet itu dipanjangin, ditaruh ke lemari ataupun yang bisa panjangin, dibunyiin, bisa dia dengar melodinya dengan bagus. Sampai di usia dewasa dia menjadi seorang violinis yang cukup terkenal. Nah, dari satu koran majalah yang terkenal di Amerika, Washington Post, membuat suatu eksperimen. Eksperimen apa di sini nih? Yang di sebelah kanan. Jadi itu dia diminta untuk main biolanya beberapa lagu, 6 lagu. Dia mau lihat eksperimen itu tujuannya adalah supaya orang mau lihat, orang tuh kalau misalnya nggak tahu siapa kamu, dia mau dengar lagu ini nggak? Ya kan? Ternyata waktu mereka sedang diskusikan ini, orang-orang pada takut, jangan, nanti ketika dia main rame loh. Kenapa? Karena sebelumnya, malam sebelumnya, dia sedang ada konser 2.000-3.000 orang dan harga tiket paling murahnya $100 atau sekitar 2 juta. Disuruh main di stasiun kereta api. Takut, tapi akhirnya mereka lakukan. Faktanya, cuma 6 orang yang dengar, kasih duit, totalnya cuma $30 atau mungkin sekitar 800.000. Seorang pemain yang cukup terkenal. Bahkan biola yang dibawanya, tahu harganya berapa? $4 juta. Berarti sekitar berapa M? Hampir 60-70 M. Dibawa ke situ, alunan yang indah pasti, tapi hanya 6 orang yang dengar. Kasih tip $30-40. Maksud dari cerita ini apa? Mungkin alunan musik yang indah terkadang kita lewatkan. Jika kita tidak stop, berhenti untuk dengar salah satu musisi terbaik dunia, main lagu terbaik dunia, berapa banyak hal indah lainnya yang kita missing, yang kita hilangkan. Sama ketika Tuhan memanggil kita, membisikkan telinga kita, kamu, Yusak, jadilah pelayan Tuhan. Nama kita masing-masing, alunan terindah, peka terhadap panggilan, stop and listen. Keluar daripada prioritas kita. Alunan yang indah, panggilan Tuhan yang indah untuk pekerjaan yang besar, hanya akan menjadi sebuah alunan melodi yang kita dengarkan dan kita tinggalkan. Kalau kita tidak stop, listen. Dan terakhir adalah mau untuk keluar daripada rutinitas kita. Sekarang, ingat kembali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada alunan-alunan atau melodi-melodi yang Tuhan pernah kasih ke kita semua. Yang karena kehidupan rutinitas kita hari-hari, kita jadi lupa terhadap suara Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bilang ke kirinya, berhenti dan dengarkan. Berhenti dan dengarkan. Dan lakukan. Keluar daripada itu.